Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Matiwati selaku mentor dan kepala sekolah di SD Negeri Karangrejo yang saya hormati, kemudian juga kepada moderator Ibu Guru SD Negeri Karangrejo yang saya hormati. Nah, pertama pada acara kesempatan seminar mentoring orientasi nilai dan etika PPK Kabupaten Temanggung 2002 pada hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024 ini untuk laporan rencana kegiatan saya selaku guru agama mengambil judul pembiasaan budaya religius atau budaya Islami untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam bidang praktik ibadah di SD Negeri Karangrejo. Nah, saya selaku guru PPK Kabupaten Temanggung tahun 2024 ini mengambil tema terutama yang pertama ini tentang pembiasaan religius di sekolah kita ya, di SD Negeri Karangrejo menjadi bagian salah satu dasar di mana agar nanti anak-anak kita ya, anak-anak atau siswa SD Karangrejo ini mampu menjalankan atau mampu belajar terutama dalam bidang praktik ibadah ya, itu. Kemudian untuk rencana kerja atau rencana kegiatan yang paling pertama adalah saya menyiapkan administrasi pembelajaran, metode pembelajaran dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan guru PPK maupun agama Islam. Nah, yang paling utama ini adalah bagaimana nanti proses pembelajaran di kelas itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Terutama saya pribadi akan menyiapkan administrasi pembelajaran secara konkret, juga nanti metode pembelajaran yang berbeda di masing-masing fase ya. Fase A, fase B, dan fase C ini berbeda agar apa nanti pemahaman terutama dengan mata pelajaran agama Islam dan Buddha ini siswa menjadi lebih baik. Itu yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas, karena pembelajaran di kelas yang sukses itu nanti terutama akan memberikan dampak positif, dampak yang baik bagi anak, terutama ketika anak mengikuti kegiatan keagamaan di luar kelas. Nah, kemudian yang kedua, menyusun jadwal kegiatan yang berkaitan dengan praktik ibadah dan kegiatan keagamaan. Nah, bagi saya, ketika pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik, ya artinya setiap anak atau setiap kelas itu masing-masing memiliki cara dan metode yang berbeda, terutama dalam proses penyampaian materi. Nah, harapannya proses penyampaian materi yang berlangsung di kelas ini bisa langsung atau bisa langsung dipraktekkan ketika kegiatan keagamaan di luar kelas. Yang kedua ini kan saya menyusun jadwal kegiatan berkaitan dengan praktik ibadah. Seperti misalnya di SD kita alhamdulillah sudah berjalan adalah sholat duha. Ya, sholat duha ketika jam istirahat. Kemudian sholat zuhur secara berjamaah ya. Sholat zuhur secara berjamaah di SD Karangrejo alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nah, sebagai salah satu bentuk dari praktik ibadah atau praktik materi yang sudah saya sampaikan di kelas, di situ juga saya diisi setiap sebelum kita mulai sholat 5 waktu itu dengan tadarus dan dengan membaca Asmaul Husna, serta ada salah satu siswa yang mempraktekkan kultum atau semacam menyampaikan materi sederhana, terutama yang berkaitan dengan masing-masing kelasnya. Misalnya seperti materi tentang sholat, nah kelas 4 maju salah satu menyampaikan kultum yang berupa sholat seperti itu. Kemudian pembinaan peserta didik terkait praktik ibadah. Nah, harapannya dengan pembinaan nanti peserta didik akan taat dan patuh terutama terhadap aturan agama yang berkaitan dengan ibadah sholat 5 waktu. Nah, ketika sholatnya baik, ketika praktik ibadahnya baik, harapannya nanti akhlaknya juga akan baik. Nah, nilai-nilai positif yang muncul dari pembinaan atau dari proses pembelajaran di kelas ini harapannya nanti akan mendapat
dampak yang lebih baik lagi atau anak akan menjadi lebih baik lagi ketika mengikuti pelajaran umum seperti itu. Kemudian sosialisasi jadwal praktik ibadah dan kegiatan keagamaan ini jelas akan kita laksanakan ya, karena di tahun pertama misalnya kegiatan keagamaan akan kita buat semenarik mungkin, yang tentunya juga akan melibatkan masyarakat sekitar seperti perayaan Hari Besar Muharram. Nah, perayaan Hari Besar Muharram yang sebentar lagi ini insya Allah akan kita laksanakan nanti juga akan diisi dari proses pembelajaran siswa, penampilan siswa-siswi SD Gartejo seperti hafalan, praktik sholat, atau materi-materi tentang teladan bahwa kehidupan Nabi. Nah, selanjutnya pelaksanaan dan pengawasan praktik serta kegiatan keagamaan. Nah, himbauannya, harapannya dalam proses kegiatan yang di luar jam pelajaran ini nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu guru kelas atau wali murid. Ya. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan dan pengawasan praktik ibadah dan kegiatan keagamaan. Nah, evaluasi ini nanti akan dilaksanakan secara bersama, terutama dengan Bapak Ibu guru sekaligus dari kepala sekolah. Karena harapannya di tahun pertama proses pembiasaan budaya religius atau budaya Islami di luar SD Gartejo ini akan memberikan nilai positif bagi siswa, sehingga nanti di dalam diri siswa sendiri ketika dia ibadahnya baik, sholatnya baik, itu dia akan lebih positif lagi, akan lebih semangat lagi dalam materi-materi pelajaran yang umum. Nah, kemudian kegiatan yang paling sederhana, yang paling utama ya, sederhana dan utama kita lakukan yang pertama adalah membuat jadwal praktik ibadah kegiatan keagamaan seperti sholat fardu itu sudah ada ya. Kemudian di setiap fase A dan B dan C juga akan berbeda. Artinya pembelajaran di setiap fase ini dari fase A akan bertahap dan meningkat di fase berikutnya seperti itu. Semisal ini kayak di fase A, Bapak Ibu bisa jadwal sholat kita sudah ada. Kemudian di fase B juga sudah ada jadwal sholat ditambah dengan jadwal yang lain. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait bagaimana nanti proses pembiasaan budaya religius atau budaya Islami di lingkungan SD Gartejo ini. Harapannya Bapak Ibu guru dapat ikut mensupport dan membantu agar di SD Gartejo ini mampu menciptakan, mewujudkan murid-murid yang memiliki akhlak karimah dan berkarakter Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.